Wa annahu ta'ala qaribun min kulli mawjud. Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha dekat, min kulli mawjud, dari segala sesuatu yang berada. Ya, dekat dengan alam, dekat dengan bumi, dekat dengan semua yang kita lihat. Pelantara mata kita, kita memandang apa saja, Allah dekat dengan sesuatu tersebut, baik itu benda maupun sesuatu yang bernyawa. Ya. Ini pelajarannya buat kita supaya kita ini pandai menghormati semua makhluk Allah. Jangan hanya terhadap sesama manusia, semua makhluk Allah, sekalipun benda mati, apalagi yang bernyawa, karena semuanya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melihat anjing yang kurapan mungkin, yang hidupnya selalu berada di atas sampah dan mengambil makanan di atas sampah tersebut. Jangan mempunyai persepsi dalam diri kita kalau anjing itu hina. Ya. Mempunyai kedudukan masing-masing di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Seekor anjing meskipun ya, kurus, kering, berpenyakitan, hidup di atas sampah-sampah dan mengambil makanan-makanan, sisa-sisa makanan orang yang dibuang, yang tidak berguna lagi, jangan dikira itu anjing tidak ada manfaatnya. Semua ma khalaqta hadza batila, yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada sia-sianya, pasti memberikan manfaat. Tidak ada nilainya, pasti ada nilainya. Jangan sampai salah persepsi dengan siapapun daripada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana menyikapi kita dengan semuanya itu? Husnudzan, khaslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzan billah wa husnudzan bi'ibadillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatan, tidak, dua macam perkara, laisa fawqahuma syai'un minal khair, yang tidak ada di atasnya jauh lebih baik. Ya, dua macam perkara, dua hal yang tidak ada di atasnya lebih baik. Apa itu? Husnudzan billah, berbaik sangka dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa husnudzan bi'ibadillah, dan berbaik sangka dengan hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling tepat, husnudzan. Ya, siapapun dan apapun, sekalipun benda mati, tetap kita husnudzan. Ya, husnudzan. Apalagi dengan sesuatu yang bernyawa, Allah, husnudzan. Ya, berbaik sangka. Apalagi dengan sesama manusia, husnudzan. Maka itu langkah yang paling tepat, itu sikap yang paling mantap, husnudzan dengan sesama hamba Allah, terlebih dengan sesama kita manusia. Ya, bahkan kita harus beranggapan orang yang ada di sekitar kita adalah lebih baik daripada saya. Itu diantaranya aplikasi husnudzan. Jangan beranggapan bahwa saya lebih harat daripada bubuhannya, ya, saya lebih hebat daripada bubuhannya, saya lebih rajin ke masjid, sidin cuma seminggu sekali, cuma hari Jumat aja turun ke masjid, aku lihat sembahyang 5 waktu di masjid, bubuhannya di rumah terus. Apa gerang bubuhannya? Siapa yang kau mengalahkan aku ini? Aku yang paling rajin beribadah, aku yang paling sugih, aku yang paling ini itu dan sebagainya. Jangan. Ya, justru yang di sekitar kita itu, ya, dari saudara-saudara kita, sahabat, ya, kawalan, lebih baik daripada saya. Harus mempunyai sifat seperti itu. Ya. Salahnya saja dapat pahala. Salahnya sahabat dapat pahala. Ketika kita berprasangka baik dengan sahabat kita, oh si fulan tuh masya Allah, orang hebat, orang suci, orang mulia, ahli ibadah dan sebagainya. Padahal kita baru melihat sekali, dia begitu khusyuk melaksanakan sholat, dia begitu khidmat ketika berdoa, ketika bermunajat kepada Allah. Kita timbul perasaan baik, ya Allah, ini orang ahli ibadah kayaknya, ini orang ahli khair, ini ahli salah. Masya Allah. Padahal cuma sekali itu dia melakukannya.
Ya. Dan lepas daripada prasangka baik kita, kita dapat pahala. Ya. Kita dapat pahala. Dan sebaliknya kalau selalu suudzon, ya, apalagi dengan sesama kita manusia, salah benarnya aja dosa, apalagi salahnya, berlipat dosanya. Benarnya, ya, benarnya dosa kita. Memponis seseorang, ya, seseorang buruk, seseorang amoral, seseorang jelek, ya, itu sudah dosa, memponis seseorang, ya. Apalagi salahnya, tahu-taunya yang menurut kita jelek itu dia ahli ibadah, dia ahli khair, ya, dia selalu berbuat kebaikan, cuman sembunyi-sembunyi. Nah, itu. Jadi sebenarnya saja dah berdosa, apalagi salahnya, itu suudzon. Ya, makanya dah boleh suudzon. Husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Selalu berbaik sangka dengan Allah. Alhamdulillah ya Allah, baik benar pian ini. Subuh ini aku digarak, subuh ini aku engkau tuntun, subuh ini aku engkau bimbing, engkau sampaikan aku ke masjid ini sebagai bukti kebaikanmu ya Allah kepada saya. Oh, luar biasa. Ya Allah, baik benar pian ini, tidak ada yang lebih baik daripada pian. Ya Allah, Tuhan kami, kau dudukkan kami di masjid yang mulia, kau kuatkan kami ini setelah sembahyang subuh sampai menjelang isyraq untuk duduk, meskipun ya Allah secara zahir kami ini ya sakit, tapi subhanallah kami tidak merasa sakit. Engkau pelihara kami untuk berada di tempat yang khair, tempat yang baik. Ya Allah, gitu, husnudzan. Ya Allah, terima kasih minggu ini Engkau berikan kami duit, kami bisa memberi makan anak istri kami. Terima kasih ya Allah, Kau memang baik ya Rabb. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan ini itu dan sebagainya. Kau memang baik ya Allah, Zat yang terbaik, yang maha baik, yang paling baik Engkau ya Allah. Tidak ada manusia, makhluk Engkau yang baik melebihi kebaikan Zat-Mu ya Allah. Sebaik-baiknya manusia tidak ada seperti baiknya Zat-Mu ya Allah. Saya cinta dengan istri saya yang mendampingi saya berpuluh-puluh tahun, tapi tidak sebaik-Mu ya Allah. Dia berjanji kepada saya sehidup semati selalu bersama-sama dengan saya, toh pada kenyataannya di saat saya tidur dia ikut tidur juga, nggak bersama-sama dengan saya, menjaga saya. Ya, tapi Engkau ya Allah betul-betul baik dengan saya tidur Engkau jagai saya. Merasa saya dijagai ya Allah, karena tidak ada binatang satupun yang masuk ke lubang hidung saya. Siapa itu yang menjaga ya Allah kalau bukan Engkau? Saya tahu kalau saya tidur itu selalu mangap ya Allah, mengangah begitu. Ya, kan bisa saja ada sesuatu masuk ke mulut saya, bebas, berjam-jam saya mangap begini, mengangah begini. Engkau jaga, Engkau stop, ada semut, ada sesuatu yang akan masuk ke mulut saya. Kau pelihara saya ya Allah. Allahu Akbar. Kau pelihara diri saya, Kau kembalikan lagi napas saya. Ya, Allahu Akbar. Ya, sehingga saya bisa kembali beraktivitas. Ini semuanya ihsanuk ya Allah. Semuanya nilai-nilai baik Zat-Mu ya Allah yang tidak ada hentinya kepada kami sang hamba ya Rabbana. Ini hamba yang baik. Selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu memandang kebaikan-kebaikan Allah. Bukan di saat kita masih senang, setiap berbisnis selalu cair, ya, setiap berusaha selalu lancar, baru Allah itu baik. Di saat ya bisnisnya nggak cair-cair, ya Allah, Kau sudah pilih kasih ya Rabb. Itu tetangga saya sekali bisnis langsung cair. Saya ini selama pandemi ini kok nggak cair-cair. Ada apa denganmu ya Allah? Mana keadilanmu ya Allah? Dituntut mana keadilanmu? Siapa kita ini? Seharusnya kita introspeksi diri kita, melihat diri kita, kok malah menyalahkan Allah. Kata Allah, lumu anfusakum wa la talumuni. Engkau lihat diri kamu, jangan kau lihat diri aku. Ya, ada apa dengan kamu, bukan ada apa dengan saya. Allahu Akbar.
Coba benahi iman kamu, benahi takwa kamu, benahi takwa kamu, taat kamu. Jangan kau menyalahkan saya, kata Allah. Ya, penyebabnya ada dengan dirimu. Allahu Akbar. Jadi selalu kita husnuzan. Ya Allah, ya Allah. Al-madad ala gadril masyad. Di saat kita selalu yakin dengan Allah, ya Allah, Engkaulah yang menjaga kami, Engkau yang berbuat baik untuk kami, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang membimbing kami sampai saat seperti ini, ya Allah. Terus kita kepada Allah berhubungan, berinteraksi, nyambung. Ya, maka niscaya di situ kita akan merasa jauh lebih banyak fadlnya Allah sampai kepada kita, kebaikan-kebaikan Allah sampai kepada kita. Kita akan merasa tidak ada kebaikan yang kita dapatkan melainkan bersumber daripada kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada terbesit sekalipun dengan selain manusia itu dia lebih jelek daripada kita, meskipun dengan batu-batuan. Batu-batuan, binatang-binatang itu kenal dengan Sayyiduna Muhammad, berarti sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Batu-batuan itu kalau Rasulullah berjalan dia menyampaikan salam. Ini sebelum diangkat menjadi Nabi Rasulullah, apalagi sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Batu-batuan. Ya, kemudian pohon-pohonan pun demikian. Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa yang mengenalkan ini pohon-pohon, ini batu-batu kepada Nabi Muhammad, kepada manusia yang termulia, yang pernah lahir di jagat raya ini? Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing batu-batu itu. Allah. Ketika itu batu-batu kerikil dipegang oleh Rasulullah SAW bertasbih, itu batu kerikil. Kemudian itu batu kerikil dipindahkan ke genggamannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, masih tetap bertasbih itu batu-batu kerikil. Siapa yang membuat batu kerikil itu bertasbih kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar. Ya, Allah. Semuanya Allah yang mengatur. Al-Mudabbir, Allah, karena yang mengatur dan yang mempunyai aturan, ya, yang berkaitan dengan kehidupan kita dan seluruh makhluk Allah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan mengatur diri kita sendiri. Ya, serahkan kepada Allah. Allahus Samad sudah Allah nyatakan terlebih dahulu. Allah itu tempat bersandar, tempat berserah diri. Ya, berserah dirilah kepada Allah, bersandar, bermunajat kepada Allah. Ya, ada suatu apapun mengadu, mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kepada manusia. Qarib min kulli mawjud. Allah dekat dengan segala sesuatu yang kita pandang, yang kita lihat, yang kita saksikan selain daripada diri kita, sekalipun benda-benda. Artinya jangan macam-macam dengan sesuatu itu. Ya, karena dia dekat dengan Allah. Ketika kita menyakitinya sama dengan menyakiti Allah, karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciptaan Allah. Oh, ini gunung ini jelek, ini sungai ini jelek, ini lautannya jelek, ini ikannya buruk, ini itu dan sebagainya, dipadahkan buruk, dipadahkan jelek dan sebagainya. Sama kita membuat sesuatu kreativitas, kemudian hasilnya kita perlihatkan kepada orang, ujar kakawalan kita, jeleknya pang buatan ikam ini. Siapa yang sarik tuh? Jeleknya ikam ini buruk benar, ikam ini jelek. Nah, ketika kita berpada ikam ini jelek, sama dengan menyalahkan Allah, menjelekkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buruk benar muntung ikam itu, Masya Allah, sama dengan kita, ya, memburukkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata Imam Ali, andai aku melihat orang yang berbuat maksiat dengan kedua mataku, kemudian dia menghilang, a'dadti annahu, ya, waliyun min awliyaillah, ya, a'tagadtu annahu waliyun min awliyaillah. Aku melihat, andai aku melihat, kata Imam Ali, orang itu maksiat, kemudian dia hilang, kemudian ketemu lagi, maka aku yakinkan, ya, kalau dia itu adalah seorang kekasih Allah. Karena aku tidak tahu di saat-saat dia menghilang, barangkali dia bertobat kepada Allah, kita kada tahu. Saking tinggi husnudzannya.
Allah, saking tinggi husnudzannya. Kita tidak tahu. Pas orang itu menghilang, apalagi sampai beberapa hari dia bertobat di hadapan Allah, dia mengakui perbuatannya, kesalahannya, iya, kemudian dia bersimpu di hadapan Allah. Allah diampuni dosanya oleh Allah, karena la yaghfiru dzunub illallah, tidak ada yang mengampuni sebuah dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sudah diampuni dosanya oleh Allah, ya, kemudian kita melihat hanya satu kali keburukannya dia, padahal banyak kebaikannya dia, dan di saat dia melakukan satu kali keburukan itu langsung dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita memvonis dia orang buruk, orang jelek dan sebagainya. Lah, tidak boleh. Ya, itu sama kita telah, ya, menjelekkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Ya, dia sekarang sudah menjadi kekasih Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang itu selalu berbuat kebaikan, di saat dia melakukan suatu keburukan, dia akan diselamatkan oleh Allah, akan dikembalikan oleh Allah, dituntun kembali oleh Allah untuk dia berbuat kebaikan dan menjadi orang yang baik. Ini janjinya Allah. Innallaha la yukhliful mi'at. Innallaha la yukhliful mi'at. Jadi kalau sudah terbiasa untuk berbuat kebaikan, kayak pian K7 sholat subuh berjamaah, K7 hadir ke pengajian, habis melaksanakan berjamaah dan istiqomah, ini kan dicintai oleh Allah. Suatu ketika pian tinggalkan sholat berjamaah, itu Allah tidak menghendaki pian jauh dari masjid ini, Allah akan menuntun kembali pian ke tempat ini. Allah, pian kada tahu, kada sadar ada pertolongan Allah di situ. Taunya pian, ya Allah, aku ini keganangan dengan Masjid Al-Qamar. 2 hari ini aku nih sibuk, banyak urusan. Aku sembahyang di luar. Ya Allah, aku keganangan, aku kerindangan beserta kekawalanku. Ya Allah, esok aku tinggalkan aktivitasku, aku boleh ke Masjid Al-Qamar, aku hendak berdapat dengan kawalanku, aku hendak sembahyang di sana. Ya Allah, siapa yang menggerakkan hati kita untuk rindu ke tempat ini dan ingin kembali ke tempat ini? Apakah atas dasar kehebatan kita dan kemampuan kita? La, ini skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Allah katuju dengan pian, ujar Allah, aku katuju dengan kamu, ya, kamu selalu menghadap saya, khusyuk dengan saya, bermunajat kepada saya, sujud kepada saya di rumah saya. Saya katuju dengan pian, ujar Allah. Ya, saya kada katuju pian di luar sana yang pian lakukan ini, ya, tidak sebaik di tempat saya ini. Saya akan kembalikan pian ke tempat saya ini, dikembalikan ke tempat ini, sehingga timbullah rasa rindu, rasa ingin tidak pisah dari tempat ini. Saya ingin i'tikaf terus di masjid ini. Siapa yang menanamkan itu semua kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Allah kembalikan lagi, wa may yattaqillaha, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Setelah Allah sampaikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'zim lahu ajra. Allah, yukaffir anhu sayiatihi. Nah ini yukaffir anhu sayiatihi. Di saat orang tadi itu melenceng, ya, berpaling, maka Allah bergegas untuk menyelamatkan orang tadi itu. Karena apa? Dasarnya orang ini baik, dasarnya ini orang ahli dalam ketaatan kepada Allah. Allah tidak mau membiarkan dia larut-larut dalam kesalahan dan kemaksiatannya. Langsung diselamatkan oleh Allah, sehingga dia langsung ingat Allah, bertaubat kepada Allah. Ya Allah, saya khilaf, ya Allah, saya kalap, ya Allah, saya minta ampun. Nah, siapa yang menggerakkan hati kita untuk minta ampun kepada Allah? Allah, itu cara dituntun kembali oleh Allah. Kamu jangan jauh-jauh dari aku. Cukup sekali, 2 kali kamu melakukan kesalahan itu sudah aku ampuni dosa ikam. Sekarang ikam berbulik dengan aku. Ihdinas siratal mustaqim. Sudahlah, ya, aku tunjukkan ke jalan yang lurus lagi. Ikam berjalanlah di jalan ini sampai nanti ke titik puncak kebahagiaan. Allahu Akbar. Yang mengatur adalah Allah. Wa huwa aqrab lil insan min hablil warid. Kalau dengan segala sesuatu, benda mati maupun yang bernyawa, Allah Subhanahu wa taala dekat. Yang
manfaatnya bagi kita, hikmahnya buat kita adalah husnudzan dengan siapapun daripada hamba Allah. Nang kaya apa lil insan, dengan sesama manusia yang dimana Allah akrab min hablil warid. Kita menyatakan baju kita dekat dengan kita, kita nyatakan kopiah kita dekat dengan kita nyatakan semua yang ada pada diri kita dekat dengan kita. Bahkan urat nadi yang ada dalam diri kita menyatakan inilah dekat dengan saya. Ternyata buktinya Allah akrab, Allah lebih dekat lil insan daripada manusia. Allah lebih dekat dengan manusia itu min hablil warid, lebih dekatnya urat nadi kita dengan diri kita. Urat yang ada di sini nih, yang menentukan kehidupan kita, nyawa kita. Kalau disembelih wajib kita putuskan urat, dua urat di sini dekat dengan kita, maka pada kenyataannya Allah lebih dekat lagi dengan kita. Allahu Akbar. Kenyataannya Allah lebih dekat lagi dengan kita. Makanya jangan sampai kita berprasangka buruk dengan setiap individu manusia, meskipun dengan orang kafir. Meskipun dengan orang kafir. Allahu Akbar. Saya beberapa waktu yang lalu mengislamkan seseorang yang berusia 80 tahun. Artinya selama 80 tahun orang ini kan bukan orang muslim. Apa yang dia lakukan? Sembahyang kada. Ya, mungkin bisa jadi kada katuju dengan orang muslim, kada katuju dengan ini, tetangganya orang-orang muslim kok. Ya, dia mempertahankan akidahnya dia menjadi non muslim. Ya, dan dia pertahankan itu sampai usia 80 tahun. Coba bayangkan. Mungkin kita melihat sekilas apa orang ini leh. Iya, parak dengan masjid. Tetangga sekitarnya muslim, muslimah, tapi hatinya masih tetap tertutup. Ya, mungkin dia benci dengan kita, dengan saudara-saudara muslim, kadang mau umpat dengan kita. Ya, dia berbeda aktivitasnya dengan aktivitas kita, ibadahnya dan ibadah kita. Ini orang nggak baik, ini orang kada bujur, ini orang salah, ini sasat, ini habis dah sudah. Ternyata di saat mencapai usia 80 tahun, ya Allah gerakkan hatinya. Ujar Allah, sudahlah Ikam, saatnya kembali dengan aku. Cukup Ikam berjalanan nang kada tahu pangkal hujungnya sudah. Kemana jalan Ikam ini? Sudah, ini aku beri jalan yang lurus menuju kepada puncak kebahagiaan. Diberikan petunjuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di saat dia garing, ya, berdoa dengan doa keyakinanmu kepada Tuhan yang engkau yakini. Berdoalah. Tak mau. Tak mau dia. Tak katanya. Oh, kalau begitu kamu syahadat mau tak? Nganggut dia. Iya, mau syahadat aja. Mau syahadat. Ya Allah, kemana Tuhannya dia? Ya, kok tiba-tiba berbelot? Ya, langsung dia nyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Ya Allah, dulu dinyatakan Isa sebagai Tuhannya, sekarang dinyatakan Isa sebagai hamba Allah dan utusan Allah. Dia yakinkan itu, mendapatkan keyakinan itu siapa? Yang menuntun dia, siapa yang membimbing dia kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin di pertama-pertamanya kita nyatakan ini orang bakalan ahli neraka, ini tidak berakidah sama dengan kita. Tapi ternyata di hujung-hujung masa hidupnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini yang luar biasa. Yang kita dari semenjak balik sampai saat ini, ya, kita bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad sebagai nabi kita, agama Islam sebagai agama kita. Kita belum tahu di akhir hayat kita ini akan kemana, akan bisakah dan sanggupkah untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ketika ada seorang syekh, ada seorang ulama, dia punya murid ribuan, dia punya peliharaan burung. Ya, di saat burungnya dia latih, dia didik untuk bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga si burung dengan setiap harinya yang dia jadi amalannya itu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amalannya setiap hari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu amalan si burung. Karena dilatih oleh si guru tadi, syekh tadi itu. Ya, begitu si burung tadi itu diterkam sama kucing mati, maka tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, melainkan dia kembali kepada suara asalnya, kek kek kek.
Dia sakratul maut si burung tadi, tidak lagi mengucapkan la ilaha illallah wala syahadat. Si syekhnya langsung meriang, syekhnya langsung garing, ya, berhari-hari garing. Ketika didatangi sama murid-muridnya, ya syekh, kalau memang benar pian ini garing belakangan hari ini karena kehilangan burung pian, akan kami tukarkan burung yang lebih harap lagi daripada itu. Jangan, kata syekh, aku garing bukan karena kehilangan burungku, tapi aku garing karena aku menyaksikan di saat burungku itu diterkam, habis sudah semuanya ajaranku yang aku ajarkan kepada dia, yang setiap hari aku ajarkan dia syahadat, yang setiap hari dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Di saat sakratul maut tidak bisa mengucapkan itu. Di saat sakratul maut dia dengan suara kek. Kemana la ilaha illallahnya? Kemana syahadatnya? Ini aku takutkan, saya takut. Saya takut kalau dia burung mati tidak mengucapkan kalimat syahadat, ju'ilat minat turab wa u'idat ila turab, diciptakan dari tanah akan kembali kepada tanah. Yang saya takutkan diri saya. Saya setiap hari ngajar Anda, mungkin punya perasaan saya lebih hebat daripada Anda, daripada kalian semuanya. Saya tidak tahu di saat saya mati ini akan bisakah, sanggupkah mengucapkan 2 kalimat syahadat, atau mengucapkan la ilaha illallah yang disampaikan oleh Rasulullah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah di saat menjelang wafatnya, maka dakhalal jannah, dia dipastikan masuk surga. Saya takut tidak bisa mengucapkan itu, bahkan saya malah menjerit, aduh sakit, mengucap la ilaha illallah sakit, malah sakit. Saya katakan takut saya seperti itu. Andai saya tidak bisa mengucapkan itu, apa yang saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena akan berlangsung perjalanannya ke hadirat Allah. Tidak sampai di tanah, langsung ke hadirat Allah. Apa yang saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah atas perbuatan saya, atas perilaku saya, atas kepribadian saya, atas kehidupan saya. Allahu Akbar. Ini yang menjadi pikirannya si syekh tadi itu. Makanya jadikan segala sesuatu itu pelajaran. Pelajaran buat kita. Tetap kita harus husnudzon dengan siapapun, apalagi dengan sesama manusia, dan mengembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih dekat dengan kita, dan kita harus pandai-pandai mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau Allah nyatakan lebih dekat dengan hambanya, maka si hamba tadi itu harus merespon, harus lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kulli syai'in raqibun wa syahid, segala sesuatu tidak lepas daripada pantauan raqib, pantauannya Allah Subhanahu wa taala. Syahid, tidak lepas daripada tinjauannya Allah Subhanahu wa taala, penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan duduknya kita sampai pada detik ini tidak lepas daripada pantauan Allah, tidak lepas daripada penglihatannya Allah, musyahadahnya Allah dengan kita. Kalau Allah musyahadah dengan kita, dengan jelas mengetahui kita hal ihwal kita, bagaimana musyahadah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, jangankan bentuk zahir kita, bentuk batin hati kita Allah mengetahuinya. Allah tahu yang terbesit di dalam hati kita, yang terucap di dalam hati kita Allah mengetahui, Allah mendengar. Apalagi yang zahirnya, yang di dalam saja Allah tahu. Ma tukhfis sudur, yang disembunyikan di dalam hati Allah tahu. Ya'lamu khainatal ayun, Allah mengetahui khianatnya mata kita. Mata kita kadang khianat. Mau celeng sana, celeng sini, atau seharusnya kita pergunakan untuk melihat Al-Quran dan sebagainya, hal-hal yang memberikan manfaat buat kita. Kita gunakan penglihatannya untuk hal-hal yang justru malah menambah maksiat bagi diri kita sebab mata kita. Berarti kan khianat dengan mata kita. Allah tahu tuh khainatul ayun. Hayyun qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala Maha hidup. Qayyum, tegak Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya. Tidak ada yang membantu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tegak, tidak ada yang menegakkan, tegak sendiri. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah mengantuk apalagi tidur.
La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak pernah mengantuk apalagi tidur Allah Subhanahu wa taala. Badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Ya, Allah telah menghiasi dengan satu keindahan terhadap langit, keindahan terhadap bumi. Bumi ini dihias oleh Allah dengan seindah-indah mungkin. Langit dihias oleh Allah dengan seindah-indah mungkin. Agar apa? Agar kalian kita semuanya, ujar Allah, bertafakur tentang ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, maka tugas kita adalah tafakur. Setelah tafakur kita mensyukuri atas ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu indah. Wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah menentukan suatu perkara, menghukumi suatu perkara, yaqulu lahu kun, maka jadilah, fayakun, maka perkara itu akan menjadi. Allah seandainya menghendaki kita saat sekarang ini ya menjadi orang kaya, menjadi orang miskin, menjadi orang mulia, menjadi orang binasa, menjadi orang hancur, menjadi orang hina. Ya, Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya. Kalau Allah mencabut jabatan seseorang saat detik ini juga, ujar Allah, aku cabut jabatan ikam, maka akan tercabut. Aku hinakan ikam, akan hina. Aku muliakan ikam, akan mulia. Allah biadikal khair, semuanya berada dalam genggamannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kun fayakun. Allah khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, yang di dalam alam semesta ini. Ya, Allah menciptakan langit dan yang ada di dalam langit, Allah yang menciptakan semuanya. Berikut keindahan dan aturan-aturannya, semuanya Allah yang mengatur. Kita tinggal menikmatinya saja. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita umur panjang serta sehat walafiat, dan semoga Allah jadikan sisa-sisa usia kita ini ke depan Allah bimbing, Allah tuntun untuk kembali kepadanya di dalam beribadah kepadanya, dalam ketaatan kepadanya, mengisi usia-usia kita dalam ketaatan, dalam ibadah, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah menjadi modal satu-satunya untuk keselamatan kita nanti di akhirat. Ya Allah, bimbing kami ya Rabb, bimbing kami, tuntun kami ya Allah, bawa kami ke hadirat-Mu, ke hadirat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ikat hati kami ya Allah dengan hati kasih-Mu Muhammad, sehingga kami dapat mengikuti ajakan-ajakan-Mu pelantara kekasih-Mu Nabi Muhammad, sehingga kami pandai menghormati syariat Nabi Muhammad, sehingga kami berada di atas rel syariat kasih-Mu Muhammad dengan bimbingan-Mu, dengan bimbingan-Mu, dengan tuntunan-Mu ya Allah, untuk bisa berjalan di atas rel tersebut dan sampai ke hadirat-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Bisirril Fatihah.